Bapak Ibu Saudara, sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Ya Allah Bapa kami berhimpun di sini pada hari yang telah Tuhan kuduskan. Bukakanlah telinga dan hati kami, agar kami mendengar firman-Mu dengan sukacita dan agar kami setia memelihara firman-Mu di dalam hati kami, serta melakukannya di dalam hidup kami sehari-hari. Tolonglah kami, agar kami mempergunakan hidup kami yang pendek ini untuk memasyurkan nama-Mu. Hisapkanlah kami ke dalam hidup yang kekal, yang di dalamnya kami boleh terus-menerus memuji nama-Mu, demi nama Yesus. Amin. Kaulah ya Tuhan, surya hidupku, asal Kau ada yang lain tak perlu. Siang dan malam Engkau ku kenal, di hadirat-Mu jiwaku tenang. Kaulah hikmat-Ku, firman hidupku, Kau besertaku dan ku serta-Mu. Engkau Bapa-Ku, aku anak-Mu. Dengan-Mu Tuhan, ku satu penuh. Tak ku hiraukan pujian fana, hanya Engkaulah pusaka baka. Raja di sorga, Engkau bagiku, harta abadi, bahagia penuh. Bila saatnya telah ku menang, terimalah daku di surga cerlah. Apapun kini hendakku temui, Kaulah ya Tuhan, surya hidupku. Kaulah ya Tuhan, surya hidupku. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kita kembali beribadah, memuji memuliakan nama Tuhan, dan saat ini bersama-sama kita merenungkan satu pembacaan Alkitab dari Yehezkiel pasal 37 ayat pertama sampai keempat.
di mana minggu Prapaskah kelima ini kita akan membahas tentang pemulihan yang Allah janjikan bukan hanya bagi bangsa Israel, tetapi juga bagi segenap ciptaan yang Allah kasihi. Pemulihan yang Allah berikan kepada bangsa Israel dalam nubuatan yang disampaikan Nabi Yeskiel adalah sebuah pemulihan yang utuh, baik itu kehidupan secara spiritual maupun juga kehidupan keseharian bangsa Israel. Karena dalam perjalanannya, ibu bapak, saudara-saudara yang terkasih, bangsa Israel begitu mengecewakan Allah. Mereka hidup jauh dari Allah. Bahkan Allah melihat umatnya memilih untuk mengandalkan kekuatan para raja dibandingkan kekuatan Allah itu sendiri. Dari situlah Allah menjanjikan pemulihan ketika bangsa Israel pun akhirnya mengalami kondisi di mana mereka ada dalam pembuangan di Babel. Absennya Allah dalam kehidupan orang Israel membuat keadaan bangsa Israel semakin memburuk. Mereka hidup seolah tanpa pengharapan. Kehidupan yang mereka jalani pada akhirnya semakin terpuruk. Raja-raja Yehuda pada akhirnya membuat mereka harus menanggung pembuangan yang begitu dahsyat. Dan disitulah Bapak Ibu, hari-hari yang dijalani orang-orang Israel diisi dengan pesimisme, sehingga mereka hidup tanpa harapan. Dan dalam kondisi itu Allah hadir dan memberikan nubuatan kepada Nabi Yeskiel dalam sebuah penglihatan yang tidak biasa bagi bangsa Israel. Penglihatan tentang kebangkitan yang juga menjadi satu titik penting bagi bangsa Israel merefleksikan bahwa Allah ada untuk membangkitkan mereka yang mati baik secara fisik, mati dalam kehidupan spiritual, bahkan mati dalam pengharapan akan masa depan. Nubuatan yang digambarkan tentang bangkitnya orang-orang di lembah yang penuh dengan tulang berulang menggambarkan kondisi di mana bukan hanya pengharapan tentang hidup, tetapi juga ada pengharapan di dalam kehidupan spiritualitas dan juga kehidupan dalam pengharapan kepada Allah. Pada akhirnya Bapak Ibu, pemulihan yang Allah janjikan bagi bangsa Israel tidak hanya menekankan soal spiritualitas belaka, tetapi kebangkitan keseluruhan hidup manusia yang menyangkut raga, jiwa, dan juga iman. Bangsa Israel memang melihat penekanan Yerusalem yang baru dan bait suci yang baru sebagai impian mereka, tetapi Allah menghadirkan penglihatan bagi Nabi Yeskiel yang begitu mendalam, yakni tentang kebangkitan kehidupan manusia, bukan orang per orang, tetapi keseluruhan hidup manusia. Maka Bapak Ibu, di minggu ini
kita bersama-sama diajak untuk melihat dan merefleksikan makna pemulihan yang Allah janjikan, bukan hanya bagi bangsa Israel saat dalam masa-masa pembuangan saat itu, pun bagi setiap kita yang hari ini, saat ini, bahkan detik ini sudah memiliki satu kehilangan harapan. Bagi setiap kita yang mungkin rapuh sebagai manusia, membutuhkan pemulihan dari Tuhan, firman Tuhan hari ini mau menyapa kita untuk kita bisa melihat bahwa Allah hadir di tengah-tengah kehidupan kita untuk memperbaiki relasi kita dengan Dia dalam keutuhan hidup kita. Ingatkah ketika Yesus berkata bahwa kita diminta untuk mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi, pun kita juga diminta untuk mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Pun demikian, pemulihan bukan hanya soal relasi kita dengan Allah, tetapi juga relasi kita dengan sesama. Maka pemulihan yang Allah berikan bagi setiap kita yang memiliki pengharapan adalah pemulihan yang utuh dalam kehidupan kita, bukan hanya pribadi kita masing-masing, tetapi juga kehidupan bersama dengan yang lain. Hari ini juga Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, sebagai gereja kita juga diajak untuk kembali berefleksi tentang kualitas relasi kita, kehidupan yang sejati yang Allah berikan, tercipta ketika ada keseimbangan antara relasi kita dengan Allah dan juga relasi kita dengan sesama. Gereja bukan gedungnya, gereja bukan soal tempat di mana kita beribadah, tetapi gereja adalah kita. Ketika kita bisa bersama-sama berelasi dengan Allah, pun kita juga mengingat bahwa kita perlu berelasi dengan sesama dengan baik. Maka Bapak Ibu, keyakinan iman Yehezkiel tentang nubuatan yang ia sampaikan berdasarkan penglihatan yang Allah beri, ini juga mau memotivasi kita untuk bisa terus memperbaiki relasi kita dengan Allah di dalam kehidupan kita pribadi, juga memperbaiki relasi kita dengan sesama kita demi keutuhan hidup yang Allah berikan bagi kita. Hari ini ketika kita terpisah ruang dan waktu dalam ibadah yang kita lakoni, kita tidak terpisah dari kasih Allah yang mempersatukan kita dalam persekutuan. Ketika kita hari ini harus menjaga jarak, kasih Allah tidak menjaraki kita untuk terus berelasi dengan siapapun. Hari ini ketika kita bersama-sama beribadah, tidak ada dalam satu ruangan, yakinlah Allah hadir di tempat di mana kita beribadah secara nyata, meski terpisah, dan Allah memberikan pemulihan bagi kehidupan kita. Selamat memaknai Minggu Prapaskah kelima. Selamat memulihkan relasi dengan Allah dan juga dengan sesama demi mendapatkan hidup yang sejati. Allah hadir di ruang di mana kita ada. Amin.
Bapak Ibu, saudara-saudari, mari kita menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan dan akan diakhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang penuh kasih, kami berdoa untuk keluarga kami masing-masing. Di tengah situasi sekarang ini kami percaya Engkau tetap menyertai dan menguatkan kami untuk terus dapat bekerja dan melayani. Oleh karena itu, kami mau menyerahkan diri kami seutuhnya dalam karya rencana-Mu. Berkati dan berikan kami kesehatan. Kami, para orang tua yang terus berupaya memberikan yang terbaik bagi anak-anak kami. Demikian juga dalam kehidupan anak-anak kami yang saat ini harus tinggal di rumah karena sekolah mereka yang ditutup untuk sementara waktu. Berikan mereka semua hati yang penuh sukacita dan mampukan mereka untuk tetap belajar dengan tekun bersama kami, para orang tua. Kami berdoa bagi keluarga Ibu Widi Indriani Resnusa, bersama dengan suami Bapak Briono Raja Guguk, serta keluarga Ibu Windy Melinda, bersama dengan suami Bapak Jeffrey L. Tobing, anak terkasih, anak Emmanuel Tobing, anak Jevan Evander Tobing. Kiranya tangan kasih-Mu juga senantiasa menjaga dan menyertai keluarga kami ini dalam keseharian mereka. Kami juga berdoa bagi Saudara Andika Juni Kaisar, Ibu Sri Hartati, Ibu Marta Geketoni, dalam proses pengobatan dan pemulihan mereka masing-masing. Kami percaya Engkau senantiasa memberkati segala upaya pengobatan yang menolong mereka semua. Demikian juga dengan persekutuan kami di GKP Dayakolot. Pada saat ini kami tidak dapat beribadah bersama-sama, juga tidak dapat melakukan pelayanan-pelayanan yang lainnya karena situasi penyebaran virus corona. Oleh karena itu, kiranya Engkau tetap menyatukan hati dan pikiran kami sebagai satu tubuh yang saling menguatkan, saling mendukung, dan peduli satu sama lain, sehingga kami mampu melampaui situasi ini bersama-sama. Pada akhirnya, kami juga mau berdoa bagi pemerintah yang terus melakukan berbagai upaya dalam menangani penyebaran virus corona. Mampukan mereka untuk melakukan yang terbaik dengan segala upaya, dan terlebih lagi bagi para dokter, perawat, dan petugas medis lainnya yang berada di garis depan untuk menolong dan membantu masyarakat yang menderita virus corona dalam mendapatkan kesembuhan mereka. Berkati ya Tuhan dan berikan dokter, perawat, dan petugas medis lainnya kesehatan, kekuatan, dan kepintaran, sehingga mereka semua dapat menjalankan tugas panggilan mereka masing-masing. Pakai juga seluruh gereja, lembaga sosial masyarakat, serta masyarakat pada umumnya untuk bisa membantu pemerintah maupun rumah sakit melalui berbagai macam upaya yang bisa kami semua lakukan. Ya Tuhan, inilah doa-doa permohonan kami. Kiranya Engkau mau mendengarkan dan mengabulkan permohonan kami. Dalam nama Yesus Kristus, Putra-Mu yang tunggal, kami berdoa. Dan pada akhirnya saat ini, kami mau bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jika padaku ditanyakan apa akan ku beritakan pada dunia yang penuh penderitaan. Akan ku sampaikan
berat, tetapi juga dengan karya menyampaikan kasih Allah yang sejati. Tak tersedia bagi kita pengampunan dan anugerah keselamatan dalam Kristus udaranya. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi 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 dunia. Padaku ditanyakan apa akan ku beritakan pada dunia yang penuh penderitaan. Dan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat melihat dan yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Bapak Ibu Saudara, kini terimalah berkat Tuhan. Kasih Allah Bapa dan kasih Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara-saudara dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kami pemuda dan pemudi GKP Jemaat Dayakolot ingin mempersembahkan sebuah pujian untuk menguatkan dan menyemangati semua saudara-saudara kita yang ada di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia dalam menghadapi wabah penyakit yang ada pada saat ini. Semoga dengan pujian ini kita semua bisa saling menguatkan dan kita semua berdoa agar Tuhan senantiasa menyertai kita. Amin. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata Bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti
terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepada-Mu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami tahu hati-Mu ada di bangsa ini. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepada-Mu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan